Selamat siang. Masih agak dingin kelihatannya hari ini ya. Kalau yang tadi pagi itu dingin banget. Apa kabar Bapak Ibu? Lupa ngopi kelihatannya ya. Saya berharap Bapak nggak lupa sarapan. Bersyukur kita udah di minggu kedua. Di bulan Februari, di bulan yang kedua. Tadi saya dikasih tahu ternyata di Jerusalem Hall juga udah ada orang. Ya, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan baik secara onsite maupun secara online. WGTB itu judul lagu tadi, Walau Gunung Tak Berpindah. Itu di judulnya namanya WGTB, Walau Gunung Tak Berpindah. Saya punya pengalaman khusus dengan lagu itu. Tapi saya udah ceritain itu di kebaktian yang pertama. Tapi saya mau sharing juga sedikit di luar apa yang konteks yang akan saya ceritakan buat saudara. Iman yang besar emang iman yang memindahkan gunung. Yesus berkata gitu. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan memindahkan gunung. Iman yang besar memang akan iman yang memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya pada Tuhan walaupun gunungnya gak berpindah. Itu harus dipegang. Sometimes gunungnya gak berpindah, tapi kehidupan saudara berpindah. Nah tetap di titik-titik itu iman percaya kita tetap harus tetap tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jadi walaupun gunung gak berpindah, make sure kehidupan kita berpindah naik bersama dengan Tuhan. Itu adalah iman yang bukan cuma besar, tapi itu adalah iman yang benar kepada Tuhan. Ya, saya gak khotbahin itu sebetulnya, pembukaan aja buat saudara. Amsal 16 ayat yang keempat, karena kita sedang berbicara mengenai purpose dan calling. Berbicara mengenai tujuan, kemudian berbicara mengenai panggilan. Ada satu penulis terkenal di Amerika namanya Mark Twain. Mark Twain tuh bilang, dia punya sebuah quote, dia bilang bahwa ada 2 hari terpenting dalam kehidupan setiap manusia. Ada 2 hari terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama adalah hari ketika kita dilahirkan. Itu penting, kalau nggak lahir kan nggak kejadian apa-apa. Hari pertama adalah hari ketika kita dilahirkan. Hari kedua yang terpenting adalah hari ketika kita tahu kenapa kita dilahirkan. Itu beda tuh. Jadi hari yang penting yang pertama adalah hari yang penting di mana ketika kita dilahirkan. Hari kedua yang gak kalah penting dari hari pertama adalah hari ketika kita tahu why we are here. Kenapa kita dilahirkan di dunia. Nah dari Raja Salomo saya akan sodorin pemikiran buat saudara. Sharing ini pada kesempatan pada siang hari ini Amsal 16 ayat yang keempat. Kalau saudara suka judul khotbah saya kasih judul khotbahnya God is. Bukan gadis. God is ya gadis anak perempuan. Tuhan adalah God is. Amsal 16 ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat yang pernah ada di dunia. Tapi saya setuju dan menyetujui ketika dia berbicara bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. God is yang pertama adalah gini, God is the creator. Karena Salomo menempatkan Tuhan dan tujuan dalam satu ayat yang sama. Tapi kalau saudara lihat, dia memiliki urutan kemudian yang berbeda. Tuhan itu harus disebut terlebih dahulu. Baru setelah itu tujuan. Tuhan itu harus ada terlebih dahulu, baru setelah itu tujuan. Karena saya menemukan adalah kayak begini, tanpa melibatkan Tuhan, mencari tujuan akan menjadi pekerjaan yang melelahkan. Tanpa melibatkan Tuhan, mencari tujuan akan menjadi sebuah pekerjaan yang melelahkan. Karena kemudian Salomo pun tulis di pengkhotbah pasal pertama, segala sesuatu adalah sia-sia. Betul, segala sesuatu adalah sia-sia tanpa Tuhan. Makanya di ayat pasal 16 ayat keempat ini, kemudian Salomo menempatkan Tuhan yang lebih dahulu. Tuhan itu membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tanpa melibatkan Tuhan, mencari tujuan akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang melelahkan. The point yang pertama adalah gini, God is the creator. Tuhan adalah sang pencipta. Dia bukan cuma sekedar Tuhan sang pencipta, tapi dia adalah seorang Tuhan sang pencipta yang agung, yang besar. Saya mau kesempatan pada pagi hari ini, siang hari ini kita akan fokus pada Tuhan sang pencipta ini dulu. Sebelum kita akan berbicara kepada yang lain. Sebesar apa sih Tuhan sang pencipta? Sebesar agung apa sih? Makanya kita punya lagu kan. Pelukismu agung, siapa gerangan, ya kan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan memang. Tapi itu menunjukkan keagungan bahwa yang kita sembah adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang besar. Nah sebesar apa sih? Gambarannya fokus kita, Tuhan itu sebesar apa sih? Kenapa disebut God is the creator? Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-12.
Saya tulis ini, saya ambil ini dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Yesaya 40 ayat yang ke-12. Ini firman Tuhan buat Yesaya. Ya, Yesaya 40 ayat ke-12, bagi Allah kita semua air laut bisa ditampung hanya dengan telapak tangannya. Seluruh bentangan langit hanya sepanjang jengkal jarinya. Seluruh tanah di bumi juga segala gunung dan bukit, dia tahu semua beratnya. Jadi fokus kita pada pagi hari ini waktu saya bilang God is the creator. Tuhan seperti apa, model gimana sih yang creator itu? Yang seperti kita baca tadi. Yang dengan tangannya dia tampung semua air laut. Saya rasa kita pernah pergi ke pantai kan? Saya nggak tahu saudara pernah berhadapan dengan ombak, beberapa teman-teman mungkin pernah berhadapan dengan ombak. Waktu saudara ada di pantai kan saudara akan merasa saudara itu kecil banget di pantai. Coba kalau saudara naik pantai ya, Ancol nyebrang ke Pulau Pari ya, tiba-tiba di tengah laut mesin kapalnya mati. Ombang-ambing sama gelombang 3 meter. Selesai hidup kita. Iya enggak? Takutnya kan setengah mati itu. Saya lihat nonton YouTube-nya aja juga udah takut. Tapi ini Alkitab tulis begini loh, Tuhan itu menekuk air laut dengan tangannya. Air laut Bapak Ibu itu bukan air selokan. Air laut dia tekuk dengan tangannya. Lembaga survei Geological Amerika Serikat, saya tanya di Google berapa banyak sih air laut yang ada di dunia ini. Dia tulis bahwa diperkirakan air laut itu ada 1,386 miliar kilo kubik yang ada. Kalau itu dipindahin ke galon air, ke galon susu, itu menjadi 352 kuintiliun galon air. Kuintiliun itu nolnya 18, kalkulator kita pecah. Karena udah gak ada yang kalau 18, jadi 18 saudara gak tahu lah apa itu. Jadi air lautnya sebanyak itu dan di tangannya Tuhan. Dan itu bisa diukur, ditekuk di tangannya Tuhan. Saudara bayangin gak air laut itu ditekuk di tangannya Tuhan. Enggak cukup cuman air laut ditampung dengan telapak tangannya. Bentangan langit sepanjang jengkalnya. Jengkal saudara paling cuma bisa ngukur ubin kali ya. Jengkal kita nih, jengkal kita bisa ngukur ubin. Jengkalnya Tuhan ngukur langit. Langit itu kalau diukur cuma sejengkal tangannya. Dan waktu dia bicara langit itu bukan sekedar bicara bumi loh. Itu bicara dengan ribuan galaksi yang ada di dunia. Yang ada di tata surya dan ada di alam semesta ini. Cuman dijengkal dengan tangannya. Sejengkalan Bapak Ibu bahasa Jermannya. Cuman sejengkal. Seluruh tanah di bumi dan segala gunung dan bukit. Dia tahu semua beratnya. Tuhan model kayak begini loh. Yang menekuk dengan tangannya. Dan dia gak cukup cuma sampai di situ. Yesaya kemudian 40 ayat 15 berkata gini. Di mata Tuhan, bangsa-bangsa hanya sebesar tetesan air dari timba. Atau setitik debu di atas timbangan. Bagi Tuhan pulau-pulau di bumi hanyalah seringan abu. Dia bisa mengangkatnya begitu aja. Di mata Tuhan, bangsa-bangsa 8,5 miliar penduduk dunia hari ini. Hari ini diperkirakan 8,5 miliar penduduk dunia hari ini. Di mata Tuhan itu cuma setitik air dalam timba. Cuman debu di atas timbangan. Tahu itu sebenarnya pesannya apa? Jangan belagu kalau hidup. Loh itu di mata Tuhan loh. Seperti setitik air dalam timba kan gak ada artinya. Seperti setitik debu di atas timbangan. Kenapa kemudian saya sodorkan kepada saudara sebuah firman, ini firman Tuhan, bukan kenyataan, bukan realita, ini kebenaran. Ini firman Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan sebesar begini, untuk saya dan saudara tahu bahwa kita gak pernah hadir ke dunia karena kebetulan. Apalagi karena kecelakaan. Kita hadir ke dunia itu untuk sebuah kemuliaan. Itu message-nya, tangan yang menekuk air laut, tangan yang kemudian mengukur langit dengan jengkal adalah tangan yang sama yang membawa saya dan saudara hadir ke dunia. Iya. Tangan yang sama yang menekuk langit, yang menekuk air laut, mengukur langit adalah tangan yang sama yang membawa kita kemudian hadir ke dunia. Mata yang sama yang melihat 8,5 miliar penduduk seperti setitik debu di atas timbangan adalah mata yang sama yang selalu memperhatikan hidup saya dan saudara dan dia gak pernah tertidur. Kasih tepuk tangan buat Tuhan iya. Itu mata yang sama loh, itu tangan yang sama. Kita tuh gak pernah lahir karena kebetulan. Pegang ini anak-anak muda. Iya, mungkin buat orang tua kita kecelakaan. Di mata Tuhan kita adalah kemuliaan. Itu kenapa? God is the creator. Tuhan adalah seorang pencipta dan dia adalah pencipta yang agung. Kenapa saya harus berkata gini? Karena ini loh. What you believe is what you are going to receive. Apa yang saudara percaya dalam hati saudara, itu yang akan saudara dapatkan di tangan saudara. Lagi sekali, apa yang kita percaya di hati kita, itu yang akan kita dapatkan di tangan kita. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, saudara akan dapatkan kebesaran Tuhan lewat tangan saudara. Iya,
Karena bagi kita Tuhan bukan sekedar, Tuhan Yesus itu bukan cuma sekadar nabi. Dia bukan tokoh sejarah, mohon maaf. Enggak, tokoh sejarah itu datang dan tiada. Tuhan Yesus tuh enggak pernah datang dan tiada. Dia hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dia berbeda. Itu sebabnya God is the creator. Itu sebabnya Tuhan adalah pencipta yang agung. Karena dia enggak pernah mati. Karena dengan tangan dan matanya, dia memperhatikan hidup saya dan saudara setiap kita. Satu demi satu demi satu. Salomo berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu, yang kedua adalah gini, God is the God of purpose. Tuhan adalah Tuhan yang bertujuan. Tuhan adalah Tuhan yang punya tujuan. Betul gak sih? Iya gak sih? Saya kemudian berpikir sambil iseng, kalau Tuhan adalah Tuhan yang punya tujuan, kira-kira kenapa nyamuk harus ada di dunia? Hah? Kenapa nyamuk kemudian harus ada di dunia? Kelihatannya banyak, kalau kita bilang banyak gak benernya deh, banyak gak bermanfaatnya dibanding bermanfaat. Punya manfaat nyamuk. Nyamuk itu saya tanya ChatGPT, nyamuk itu punya manfaat adalah begini, nyamuk itu sumber makanan. Nyamuk itu sumber makanan buat burung, kelelawar dan ikan. Nyamuk itu punya peran untuk polinisasi, punya pengertian untuk berbicara mengenai kesuburan tanaman. Nyamuk itu juga sebagai pengurai, membantu proses penguraian bahan baku. Nyamuk itu berbicara mengenai punya manfaat sebagai indikator lingkungan, menjadi indikator kesehatan. Yang kelima, nyamuk itu yang gak kalah penting ini, punya manfaat untuk penelitian medis. Nyamuk itu punya bermanfaat untuk penelitian medis. Yang kita pikir gak ada gunanya, Alkitab tulis segini, semuanya Tuhan ciptakan dengan sebuah tujuan. Kalau nyamuk aja Tuhan ciptain pakai tujuan, apalagi kita. Anda gak yakin kelihatannya, lebih kecil dari nyamuk nih kelihatannya nih. Ant-Man nih kelihatannya nih. Loh itu baru nyamuk, coba benalu. Sudah tahu benalu, orang biologi kan tahu benalu. Benalu itu ya namanya juga kalau bahasa biologi itu tumbuhan parasit. Apa gunanya dia tumbuhan parasit? Ngegangguin tumbuhan kan? Iya gak sih? Tanya coba, benalu itu ternyata punya manfaat loh. Obat tradisional ya, tapi harus pakai resep dokter kelihatannya kalau obat tradisional. Obat tradisional, anti peradangan, antioksidan, penghambat pertumbuhan tumor. Betul, dia adalah merugikan tumbuhan. Tapi Tuhan hadirkan dunia, dia memberi tujuan, memulihkan, memberi kesehatan buat manusia. Kalau hal-hal yang kayak begitu aja yang sepertinya receh banget aja hadir ke dunia dengan tujuan, saya meyakini Tuhan punya rujukan, kehendak, rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. God is the God of purpose. Bahkan kalau saudara buka di lembar pertama Alkitab, lembar pertama loh, Kejadian pasal pertama, saudara langsung berhadapan dengan Tuhan yang punya tujuan. Saudara langsung berhadapan dengan God of the purpose. Iya, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Udah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dibuka Alkitab kita, kitab suci kita di pasal pertama aja di lembar pertama, udah kasih tahu hidup bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya tujuan. Apa tujuan Tuhan? Supaya menjadikan saya dan saudara segambar dengan dia, serupa dengan dia, kemudian berkuasa dan memerintah. Itu kan tujuannya Tuhan. Andi Iskandar khotbah 2 minggu lalu, bicara mengenai purpose dan calling. Saudara perlu nonton YouTube-nya, itu buat saya menjadi sebuah hal yang bagus, yang akan meng-guidance, menuntun kehidupan saya dan saudara. Tapi kemudian juga dia ngomong bahwa ada purpose yang sifatnya general, ada tujuan yang bersifat umum, yang ini yang harus dipegang. Tujuan kita secara umum, saudara tahu, menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu aja tujuan kehidupan kita, landasannya gitu. Perkara nanti mau jadi apa, mau jadi ini, ya itu lain lagi. Tapi landasan utama, tujuan utamanya manusia hadir adalah untuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemudian berkuasa mengelola bumi, bukan mengelola manusia yang lain. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Tujuan tertingginya kita menjadi manusia adalah segambar dan serupa bersama dengan Kristus. Hanya karena kita jatuh dalam dosa, bukan berarti kemudian tujuan Tuhan hilang dalam hidup. Enggak. Dosa enggak terlalu powerful dibanding dengan tujuan Tuhan. Kalau saudara baca, pelajarin tentang dosa, dosa berasal dari kata hamartia. Hamartia itu punya pengertian meleset dari sasaran atau melenceng dari sasaran. Harusnya saya berjalan ke sini, karena dosa saya harus berjalan ke sana. Hanya karena kemudian saya berbuat dosa, apakah tujuannya hilang? Enggak. Tujuannya tetap ada loh. Tujuan Tuhan tetap ada. Makanya Yesus khotbahnya pertama ketika ada di dunia, dia berkata gini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Betul? Temanya kok pesannya Yesus itu cuma begitu aja, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah kata bertobat itu kalau saudara ambil dari bahasa Inggris ditulis dengan kata repent. R-E-P
R-E-P-E-N-T, itu bahasa Inggrisnya, repent. Jadi repent itu bertobat, bukan bicara mengenai kita dari ini mati masuk surga, enggak. Enggak cuma di situ. Repent itu punya pengertian gini, R-E itu berbicara mengenai kembali. Pen itu, P-E-N-T itu berbicara mengenai tujuan tinggi atau hal tinggi. Ya, makanya kita kenal istilah penthouse. Kalau saudara yang punya apartemen penthouse, itu apartemen biasanya ada di paling atas dari apartemen dan biasanya itu paling mahal. Ya, betul nggak yang punya apartemen? Nggak ada amin yang punya apartemen. Loh iya, makanya kita kenal istilah penthouse di atas. Jadi waktu Yesus berkata gini, bertobat, repent. Artinya berkata gini, kembali pada tujuan semula yang Tuhan sudah beri. Kembali pada panggilan tertinggi dalam hidup yang Tuhan sudah kasih. Itu bertobat yang sesungguhnya. Repent itu adalah bertobat yang sesungguhnya waktu kita kembali kepada tujuan semula Tuhan ciptain saya dan saudara, tujuan tertinggi. Nah waktu kita menghidupi tujuan tertinggi Tuhan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang bernilai. Kehidupan kita kemudian menjadi kehidupan yang berharga. Tujuan tersebut juga akan menjaga hidup saya dan saudara. The purpose-nya of God, tujuannya Tuhan itu akan menjaga menjadi pagar dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara bangun tiap pagi bilang sebagai pria, saya menjadi pria yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Sangat sulit untuk saudara bisa selingkuh dengan orang lain. Menjaga kita tujuan kita. Tujuan hidup kita itu akan menjadi pagar pengaman dalam kehidupan saya dan saudara. God is the God of creator. God is the God of purpose. Yang ketiga adalah ini, God is the God of uniqueness. Karena Salomo berkata gini, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ada 8,5 miliar penduduk di dunia, ya, jempolnya gak ada yang sama seperti jempol kita. Percayalah, iya. Karena apa? Dunia kedokteran sudah buktikan. Ahli forensik sudah buktikan bahwa jempolnya kita, sidik jari kita selalu berbeda setiap orang. Ada yang gak punya sidik jari? Sudah harus ke dokter kelihatan kalau gak punya sidik jari. Loh, sidik jari kita berbeda. Enggak cuma sidik jari loh hari ini. Sidik jari, rangka gigi, struktur gigi, berbahagialah saudara yang punya gigi lah. Paling enggak, itu berbeda. Enggak cuma sekedar sidik jari, struktur gigi, retina mata berbeda. Kalau nonton film-film ya, kalau nonton film-film Mission Impossible kayak gimana, itu kalau mau buka pintu rahasia, biasa kacamatanya dibuka pakai retina mata. Kenapa? Retina matanya beda. 8,5 miliar penduduk yang ada di dunia, enggak ada yang jempolnya sama, giginya sama, retinanya sama. Itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang unik. Tuhan adalah Tuhan yang spesifik. Tujuannya adalah menjadi segambar serupa dengan Tuhan, tapi dia juga berikan juga tujuan yang spesifik. Nah, tujuan itu selalu datang dengan dua hal. Tujuan itu selalu datang dengan waktu dan tempat. Tujuan yang spesifik, waktunya kemudian menjadi spesifik, tempatnya menjadi spesifik. Karena kalau saudara baca terjemahan The Message mengenai ayat yang tadi Amsal 16 ayat 4, God made everything with a place and a purpose. Jadi tujuan itu selalu punya teman yang disebut dengan waktu, yang disebut juga dengan tempat atau position. Posisi. Dan setiap kita punya waktu dan tempat dan tujuan yang berbeda. Saya meyakini akan hal itu. Saya kasih contoh segampang. Indra Ardi. Jangan lemas gitu tuh. Banyak kan main padel, sombong. Bang Agus. Nah, Bang Agus dah. Mau ngapain kita kelihatannya? Padel. Tujuannya spesifik, menjadi segambaran serupa, waktunya spesifik, dan di dalam tujuan itu ada waktu dan juga ada place, posisi, tempat yang spesifik. Bayangkan ini sejarah peradaban manusia sampai di sini. Saya Tuhan, di tengah-tengah. Saya Tuhan. Saya dengan tujuan yang spesifik, waktu yang spesifik, dan tempat yang spesifik, saya udah punya dalam pikiran saya, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memiliki rancangan-rancangan itu dalam pikiranku. Saya tahu bahwa di waktu yang khusus saya melahirkan, ibaratnya dia Nabi Musa. Musa lahir, berapa ribu tahun sebelum Masehi, dia lahir. Waktunya spesifik, tujuannya spesifik, kemudian tempatnya kemudian spesifik. Dan kemudian Indra Ardi kemudian lahir, tahun berapa? 50 kamu ya? Tahun berapa ya Roma? Oh 81. Oh 91 ya salah. Kemudian tahun 91 Indra Ardi kemudian lahir. Di sejarah peradaban manusia Tuhan udah pikirin dengan matang kemudian dia lahir. Listen. Hanya dia Musa, ini Indra Ardi. Indra Ardi gak bisa gantiin posisi Musa. Bukan karena Musa pernah belah lautan loh. Dia pernah belah selokan. Walaupun dia gak belah lautan, dia belah selokan. Ini belah lautan. Indra Ardi gak bisa gantiin posisi Musa bukan karena Musa pernah berbicara
face to face dengan Tuhan, atau pernah membelah lautan, atau pernah melakukan mujizat, Indra Ardi nggak bisa gantikan posisi Musa karena Musa ditempatkan dengan tujuan dan waktu dan tempat yang berbeda. Dan itu semua ada dalam kemahakuasaannya Tuhan. Dia nggak bisa gantiin posisi Musa, sama seperti Musa pun nggak bisa gantikan posisi dia. Musa itu nggak bisa gantikan posisi Indra Ardi loh. Bukan karena dia sering main padel atau sering kayak Musa zaman punya padel. Dia enggak. Karena apa? Karena tujuannya dia, waktunya dia, posisi dia berbeda. Unik di mata Tuhan, spesifik di mata Tuhan. Jadi sama-sama kita nih kalau berdiri, kalau kemudian saya Dede muncul tahun 1985, kelihatannya gue lebih muda dikit kali ya. Enggak. Ibarat kemudian saya muncul, kenapa? Tempat saya kemudian menjadi tempat yang spesifik. Waktunya khusus, kemudian tujuannya khusus. Makanya kalau kita kenal di luar, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Benar dengar itu? Sering biasanya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Thank you Bang. Setiap kita kemudian spesifik. Di titik ini saya harus beritahu buat saudara lagi. Kalau kata Kahitna itu berkata gini, kau tak akan terganti. Ya, yang ketawa kelihatannya seumuran ya Kahitna. Walaupun saya penggemar Blackpink sebetulnya dan BTS, saudara ya, saya mengerti. Gak usah au-au lagi kelihatannya. Loh iya, aku tahu kayak gitulah. Iya, setiap kita kemudian spesifik Pak, Bu. Setiap kita kemudian punya tujuan, punya waktu yang khusus, punya tempat yang khusus, tapi semuanya itu punya waktunya. Ada tempatnya, ada waktunya. God is the God of uniqueness. Gak ada satupun orang yang bisa memang menggantikan posisi kita. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat, ayat yang kelima. God is the God of the creator, kemudian God is the God of the purpose, kemudian God is the God of uniqueness. Yeremia 1 ayat keempat sampai kelima berkata begini, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan pentingnya ketika ayat kelima berkata gini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Jadi dengan kata lain sebetulnya kalau dipikir adalah sebelum orang tua kita kemudian ketemu dan menikah. Ada di mana coba kita? Gak tahu sih ada di mana, ada di awan-awan atau gimana saudara pikir. Tapi yang paling pasti, sebelum orang tua kita ketemu, sebelum pernikahan mereka terjadi, Alkitab tulis gini, Tuhan sudah kenal kita. Jadi dengan kata lain, posisi saya dan saudara, tujuan saya dan saudara, waktu orang tua kita belum ketemu, itu ada dalam pikirannya Tuhan. Itu ada, Tuhan tuh udah punya tujuan kita dulu dalam pikirannya. Karena Yeremia 29 kan berkata gini, aku Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik yang ada padaku mengenai kamu. Jadi dengan kata lain Tuhan udah punya semuanya. Dalam kehidupan kita waktu sebelum kita dilahirkan Tuhan punya tujuan. Tuhan punya purpose dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan udah punya itu dalam kehidupan kita. Dia taruh di dalam kehidupan kita. Sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Di titik ini kemudian gereja pegang satu prinsip, itu kita adalah menentang yang namanya aborsi. Karena ayat ini, sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yang di kandungan itu bukan cuma sekedar embrio yang dibuahi, yang di kandungan itu manusia yang dikenal oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Makanya kita punya standpoint yang jelas mengenai aborsi adalah ayat ini. Sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Andi Iskandar bicara mengenai calling, bicara mengenai purpose. Nah itu kemudian callingnya. Kalau Yeremia jadi nabi, kalau saudara cari saudara sendiri. Apa yang menjadi purpose, apa yang menjadi calling buat kita semua. Bagaimana kemudian caranya yang simpel-simpel aja, yang praktis aja untuk kemudian bisa berkenalan dengan yang namanya tujuan. Yeremia 1 ayat keempat tadi berkata begini, firman Tuhan datang kepadaku. Selalu landasan pertama untuk mengetahui mengenai tujuan dalam kehidupan itu adalah selalu Tuhan dan firman-Nya. Gak pernah di luar itu. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan Sang Pencipta. Makanya setiap kita sama seperti gini lah. Sama seperti kalau saudara beli handphone lah. Contoh lah handphone saya. Gak boleh sebutin merek. Samsul mereknya. Ibaratnya. Nah yang paling tahu nih Samsul adalah Samsul dong. Betul dong. Sebelum saya pakai nih handphone. Yang paling terjadi adalah waktu saudara beli kan saudara dapat buku manualnya. Betul gak? Tapi kan kita gak pernah baca buku manualnya, kita lebih suka langsung pegang-pegang handphonenya. Padahal yang ciptain ini si Samsul bilang sebelum nih pakai handphone baca buku manualnya. Karena buku manualnya itu ditulis mengenai identitas ini siapa,
ya handphonenya apa, kemudian tujuannya apa, gimana cara ngegunainnya, dan kalau ini bermasalah datangnya pada siapa. Selalu itu di buku manual selalu ditulis gitu. Jadi kalau handphone Samsul ini rusak, jangan datang sama si Amir. Berbeda itu treatmentnya. Kenapa? Kalau memang ini ya yang handphone ini rusak, datang sama penciptanya. Sama dengan kehidupan. Kalau kehidupan saya dan saudara bermasalah, ada sesuatu yang terganggu, jangan datang sama yang lain, datang sama Tuhan dan firman-Nya. Semua pertanyaan di dunia ini selalu ada jawabannya dalam firman Tuhan. Itu aja. Itu harus dipegang. Itu menjadi buku manual kita. Alkitab adalah buku manual kita. Untuk kita bisa mengetahui tujuan Tuhan dan bukan sekedar mengetahui tapi menjalaninya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selalu ada firman Tuhan yang datang tiap pagi. Karena dibuka dengan gitu kan, firman Tuhan datang padaku. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah sebelum ciptaan manusia. Jadi firman dan Tuhan itu adalah menjadi sebuah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya kita selalu gaung-gaungin terus-terusan nih. Waktu pribadi dengan Tuhan, waktu saudara sendirian dengan Tuhan. Itu menjadi waktu-waktu kritis dalam hidup. Kenapa? Untuk membawa saya segambar dan serupa dengan Tuhan. Sama-sama satu frekuensi dengan Tuhan. Karena dia yang menjadi landasannya. Dia yang menjadi pedomannya dalam kehidupan kita semua. Semakin kita belajar mengenal Tuhan, semakin kita akan belajar juga kita akan bisa mengerti, mengenal diri kita sendiri. Iya, semakin saudara duduk kemudian baca firman Tuhan dan renungkan, belajar untuk mengenal Tuhan, itu seperti kaca kemudian saudara akan mulai belajar untuk kenal diri saudara sendiri. Kenapa? Karena kita sedang belajar dari Sang Pencipta kita. Kalau saudara dan saya belajar dari Sang Pencipta, you will know yourself better than anyone else. Saudara akan bisa kenal diri saudara lebih daripada siapapun juga. Daripada psikolog siapapun juga. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah punyalah mentor rohani. Punyalah spiritual mentor. Mentor-mentor pembimbing rohani dalam hidup saya dan saudara. Tapi itu enggak menggantikan firman Tuhan. Tapi justru mereka hadir mengkonfirmasi apa yang Tuhan bicara buat kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan udah gak bisa ditawar. Dan itu berlaku buat saya, saudara sebagai pribadi. Itu berlaku. Yang kedua adalah punya mentor. Ya. Pastor Arif dan Bu Epi adalah mentor saya, pembimbing rohani saya waktu saya tunas remaja. Mereka berdua, kami karena saya juga ada di gereja lama, di gereja ini lama. Beliau berdua adalah mentor rohani. Saya masih ingat, mungkin beliau udah lupa, waktu saya masih SMP, saya tuh orangnya pemalu banget. Sekarang aja suka malu-maluin kan ibaratnya, saya tuh dulu pemalu banget percayalah. Berdiri kayak begini kalau gak kencing berdiri saya gak bisa kelihatannya. Gak pernah bisa, tapi saya ingat waktu saya SMP karena kita punya kelas pelayanan namanya, sama seperti MT Pro. Pada hari ini, beliau yang memimpin, kemudian saya cuma jadi asistennya, cuma bagian fotokopi, masih SMP ya, nggak disuruh khotbah karena memang nggak bisa juga, bagian fotokopi, cuman hal-hal kecil. Tapi di titik itu waktu SMP, kemudian saya melihat diri saya, gue nggak bisa nih kayak gini karena saking pemalunya, saking mindernya, saya merasa bahwa gue nih nggak punya potensi kayak begini. Sambil kemudian yang terjadi pada kita kan kita mundur perlahan, mundur pelan-pelan. Alasannya sangat keren banget, mau belajar buat sekolah. Padahal gak ada urusannya itu sebelum belajar sampai sekolah dengan yang ini. Tapi karena saya merasa diri saya inadequate, gak merasa cukup, gak merasa bisa, kemudian saya meninggalkan kelas pelayanan tersebut. Dan bertahun-tahun kemudian sampai hari ini kemudian saya boleh mengerti adalah gini, seorang mentor rohani adalah gini. Seorang mentor rohani adalah seseorang yang bisa melihat potensi yang ada dalam diri anak atau diri adik rohaninya. Bahkan ketika anak itu pun gak tahu siapa potensinya. Seorang mentor rohani itu, seorang penasehat rohani itu adalah orang yang bisa melihat potensi yang ada dalam diri adik-adik rohaninya, walaupun adik rohaninya gak tahu siapa dirinya, potensi dirinya. Saya suka tuh istilah Cornelius Wing itu berkata gini, punya kemampuan untuk membelah jiwa, kata dia. Ngeri banget ya kayak film silat, membelah jiwa lo kelihatannya. Tapi itu loh seorang mentor, punya mentor. Loh kenapa Manchester United sih kemudian nyambungnya ya. Kenapa kemudian Manchester United punya manajer, itu kan mentor. Supaya apa? Supaya meng-guide saya dan saudara pada tracknya Tuhan. Tuhan itu punya track sendiri loh. Dan itu cuma bisa didapat, dipahami dengan firman-Nya Tuhan dan punya mentor rohani yang penting. Nomor 3, tahu dari kebenaran firman Tuhan. Jadi punya waktu dengan firman Tuhan dan firman. Yang kedua punya mentor lah. Mentor-mentor rohani dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga adalah gini, punya komunitas rohani. Saya harus beritahu ya, gereja itu bukan restoran. Yang saudara pikir hari Minggu ini gue kepengen makan Padang, jadi gue ke gereja aja. Gereja B lagi capcay dan ngohyang, kelihatannya lebih enak ke gereja. Enggak, gereja itu bukan restoran. Gereja itu gym, tempat kebugaran.
Di mana otot iman saudara, otot kesabaran saudara itu harus dibentuk setiap hari. Itu the church, itu gereja, itu komunitas rohani. Saya berdiri belasan tahun di sini adalah hasil dari komunitas life group. Walaupun namanya bukan life group, tapi komunitas rohani. Kenapa? Di komunitas itu kemudian saya dibentuk. Di komunitas itu kemudian saya diasah. Di komunitas itu kemudian saya mulai diarahkan untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini punya banyak blind spot dalam hidup. Titik-titik gelap yang kita nggak lihat. Coba yang bawa mobil, kalau ke belakang, pasti ada tukang parkir. Kenapa harus ada tukang parkir di belakang? Karena mata saudara nggak ada di belakang. Mata saudara kan di depan, makanya butuh mata tukang parkir. Betul gak sih? Itu blind spot. Kita nih punya banyak blind spot dalam hidup. Tapi waktu kita ada dalam komunitas rohani, kita punya banyak mata yang bisa membuat kita tuh memiliki begitu banyak pertimbangan, memutuskan dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Komunitas rohani itu penting loh. Life group itu kemudian menjadi hal yang sangat penting. Komunitas yang membuat kita bisa memutuskan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini udah gak baca Alkitab, udah gak punya mentor rohani, udah gak ada di life group. Saudara mau jadi apa sih kelihatannya? Arah hidupnya mau kemana sih kelihatannya kayak begitu? Iyalah, kemudian nyalahin Tuhan. Kenapa saya kayak begini Tuhan? Yang lucu adalah gini, kita terluka, kita ngelihat pemimpin gak benar gitu ya, kemudian nyalahin Tuhan. Aneh loh itu, pakai logika deh. Yang salah orang, manusia nih pemimpinnya salah nih. Yang disalahin yang ditinggalin Tuhan. Apa hubungannya coba? Gak ada hubungannya kan? Harusnya kalau pikir logika, di komunitas kita diajar untuk diasah. Diajar untuk diasah untuk mengenal tujuan hidup saudara. Saya ketemu beberapa teman-teman, saya rasa semua teman-teman yang setuju dengan hal ini adalah di komunitas kita menjadi dibentuk. Jangan tinggalin komunitas, Anda gak ditentukan untuk berjalan sendirian dalam hidup. Gak pernah ditentukan. You are not designed, saudara itu gak didesain untuk berjalan sendirian dalam hidup. Firman Tuhan memberikan kita tujuan, mentor rohani mengkonfirmasi, di komunitas rohani tujuan itu akan dipertajam. Calling saudara akan dipertajam. Jelas itu. Quote terakhir saya tulis dari seorang yang namanya Myles Munroe. Dia tulis dengan sangat bagus kalau berbicara mengenai tujuan adalah dia bicara mengenai ini. The absence of purpose is the foundation of abuse and misuse. Ketiadaan tujuan itu adalah landasan fondasi terjadinya penyimpangan dan pelecehan dalam hidup. Tanya yang KDRT. Saya berharap nggak ada di sini. Selalu ketika KDRT muncul karena pasangan menikah nggak punya tujuan. Karena yang pribadi-pribadi pria wanitanya nggak punya tujuan. Selalu segala sesuatu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu berasal dari cuma satu, nggak punya tujuan. Atau nggak mau menghidupi tujuan yang Tuhan kasih. The absence of purpose is the foundation of abuse and misuse. Ayat yang terakhir, ratapan pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Teman-teman main musik boleh? Kita akan sama-sama menghadapi meja perjamuan. Ratapan 1 ayat ke-9. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Tadi kita lihat di Yeremia pasal pertama 14, bagaimana Tuhan pilih Yeremia. Aku menetapkan engkau sebelum dunia dibentuk dalam kandungan. Orang yang sama yang namanya Yeremia kemudian menulis kitab ratapan. Ratapan pertama ayat ke-9 berkata gini, kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. New King James Version berkata begini, her uncleanness is in her skirts. She did not consider her destiny. Kalau saya dan saudara gak punya tujuan dalam kehidupan adalah sangat gampang untuk kita jatuh pada kenajisan, jatuh pada kejahatan. Yang tadi Myles Munroe bilang, dia sebetulnya sedang mengutip ratapan pasal pertama ayat yang ke-9. Bahwa kalau kita gak punya tujuan, sangat gampang untuk kehidupan kita dibelokkan ke arah apa yang dunia inginkan. Sangat gampang kemudian untuk kita jatuh pada begitu banyak macam kejahatan. Makanya di bulan ini, Februari ini, kita juga bicara mengenai purpose and calling. Kalau saudara, ya ini sekedar intermezzo. Bulan Februari itu kalau saudara munculnya kata Februari itu berasal dari kata Februara kalau gak salah. Februara itu dalam bahasa Greek di Yunani, itu adalah sebuah bulan disebut dengan ini. Bulan penyucian. Purification bulannya. Tujuan waktu kita masuk pada tujuannya Tuhan, di-purify, betul. Tapi di-purify ujungnya nanti adalah Tuhan akan dinyatakan, gambar dan rupanya Tuhan akan muncul dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini mungkin hidup kita bermasalah, jangan salahin Tuhan ya. Salahin kita ada di mana? Jangan-jangan kita sedang bergerak keluar daripada tujuannya Tuhan.
Jangan-jangan kita sedang bergerak keluar dari rencananya Tuhan. Perjamuan hari ini kan, saudara tahu ya, di Yohanes Tuhan berkata, waktu kamu makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Itu bicara apa? Bicara kesatuan tujuan. Waktu tujuan kita dengan tujuan Tuhan kemudian menjadi satu frekuensi. Ya, saya berdoa 2002 setiap pergantian tahun, khususnya buat istri, buat anak-anak. Doa saya cuma simpel bersama-sama dengan mereka. Kiranya kami sekeluarga itu ditaruh Tuhan setepat-tepatnya pada rencana, pada waktu dan kehendaknya Tuhan. Itu aja, gak kepengen yang lain. Karena waktu saya tahu saya berada dalam tepat bersama dengan waktunya Tuhan, rencananya Tuhan, tujuannya Tuhan, saya akan menjadi orang yang paling safe di dunia. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan berjalan bersama dengan saya. Saya sedang berjalan menjalani purpose yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Pagi hari ini, siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda dilahirkan bukan karena kebetulan, Anda dilahirkan dengan kemuliaan. Jangan hidup sembarangan, apalagi hidup berantakan. Karena untuk ini kita datang, untuk menyatakan kemuliaan, gambarnya Tuhan dalam kehidupan kita semua.